Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kita masih ngelanjutin di inti atom. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi inti ya. Jadi inti itu dia bisa kita reaksiin. Di kimia juga udah belajar sih. Oke, ini dia yang dimaksud dengan reaksi inti gitu ya. Jadi inti itu ditembakin sama partikel berenergi sehingga dia menghasilkan inti baru yang disertai pelepasan sejumlah energi. Dimana bentuknya kayak gini ya. Jadi ada misalkan inti X kita tembak sama A, hasilnya adalah B plus Y. Ya udah gitu doang sih. Nah, tapi dia menghasilkannya ditambah sama energi. Jadi sebelah sini ada plus E ya. Ini kita sebut reaktan, ini kita sebut produk. Oke, itu adalah energinya. Nah, untuk ngitung energi reaksinya, kita bisa ngitung dengan seperti ini. Tinggal reaktan min produk lah ya, kalian pasti udah tahu. Hitung aja kali 931 gitu ya. Udah deh, selesai ini keterangannya. Yang penting reaktan min produk ya, itu hasil E-nya. Nah, reaksi sendiri itu ada beberapa, ada dua, kita klasifikasikannya, ada fusi sama fisi. Nah, bedanya apa? Kalau reaksi fusi itu artinya penggabungan intinya lah ya. Jadi ada atom tambah atom, nah menjadi yang baru gitu ya. Oke, reaksi penggabungan ini terjadi pada matahari contohnya sama bom hidrogen. Oke, contohnya kayak gini. Jadi ini reaksi yang ada di matahari, ada hidrogen tambah hidrogen menjadi helium sama N sama energi ya, neutron. Nanti dipancarin lah ini sampai ke bumi. Itu dia reaksi fusi ya, jadi dia panas ya. Ya, semua reaksi ini akan hasilnya panas guys ya, termasuk yang fisi juga. Kalau tadi penggabungan, maka fisi itu adalah pembelahan. Jadi dari satu atom dibelah ya, biasanya ditambahin partikel bisa atau secara spontan. Kalau secara spontan nggak perlu kita tembak gitu ya. Kalau yang butuh ditembak itu biasanya yang ya nggak spontan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah reaktor nuklir sama bom atom. Contoh yang di Jepang itu kan dia bom atom ya. Nah, sebenarnya Einstein yang menggunakan itu dia agak menyesal sih ya, karena ilmunya digunakan untuk membunuh massal dan digunakan untuk kejahatan kan, ya begitulah ya. Tidak semua hasil ilmuwan itu digunakan untuk kebaikan ya, tapi kalau untuk kejahatan itu tetap tidak baik. Kalau bisa untuk kebaikan saja ya. Jadi contohnya untuk bikin reaktor nuklir daripada bunuh-bunuh orang, reaktor nuklir kan dia lebih bermanfaat gitu ya. Buat energi, buat dan lain sebagainya lah ya. Terutama si energi ya. Oke, contohnya apa sih? Contohnya ini, uranium kita tambahin nitrogen, maka menjadi uranium yang sangat tidak stabil. Kalau ada bintang-bintang gini berarti dia tidak stabil. Nah, tidak stabil ini tidak perlu kita kasih partikel, maka dia akan langsung meluruh ya. Ini misalkan jadi Ba, Kr, sama N lagi ya, neutron lagi, sama sinar gamma. Oke, inilah yang sangat berbahaya ya, ada gamma, bisa nembus kulit guys, radiasi yang tidak baik. Begitulah ya. Oke, ini tadi reaksinya, contoh soalnya seperti apa? Contohnya kayak gini ya, perhatikan reaksi inti berikut. Oke, ini kalian udah tahu lah ya, ini reaksi apa? Ya, reaksi di matahari ya. Jika masanya segini, 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 dan 1 SMA itu sama dengan 931 MeV, energi yang dibebaskan berapa? Oke, kita akan jawab aja langsung ya. Aku langsung nulis di reaksinya aja. Soalnya kalau nulis diketahui panjang dan sama aja kagak guna gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini adalah reaktan, kemudian di sini adalah produk ya. Nanti E-nya ada di sebelah sini. Ada H21 yang nilainya segini 2,0141, kemudian H31-nya adalah 3,0160, kemudian He-nya 4,089, sama neutronnya adalah 1,0087 SMA. Kita tahu kalau energi itu tinggal E reaktan kurangi
produk ya. Tadi aku udah bilang reaktan kurang produk, ya udah tambahin aja yang hijau, ditambahin dikurangi sama yang biru ya. Jadi segini hasilnya, insya Allah seginilah ya. Itu masih satuan massa atom. Nah kalau mau diubah jadi energi dikali 931 MeV, hasilnya adalah sekitar ini ya. Jadi 11,64 kalau dibuletin. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu tadi tentang reaksi inti gitu ya. Habis ini kita masih mau belajar apa lagi guys, masih ada di ranah fisika inti, so stay tune terus aja di channelnya Aufa ya. Jangan lupa komen kalau ada yang nggak ngerti atau misalkan ada soal-soal yang susah ya, atau DM aja. Jadi kalau kalian misalkan buat beberapa orang yang komen soal gitu ya, yang agak susah aku mengerti itu kenapa? Karena kadang-kadang butuh gambar guys. Kalau kayak gini sih nggak butuh gambar, tapi kalau kayak kalian ngasih soal yang mekanika, soal apapun itu yang ada gambarnya, kalau nggak ada gambarnya ya aku nggak bisa ngerjain kan, karena nggak tahu gambarnya kayak gimana gitu kan ya. So kalian kalau yang ada gambarnya bisa aja DM langsung ke Instagram atau di Twitter ya, Twitter atau email juga boleh ya. See you next time pokoknya ya. Sampai jumpa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.